Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 12 golongan umat manusia dengan kondisi yang berbeda-beda saat dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, tergantung dengan amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, segala sesuatu yang bernapas sudah dipastikan akan mengalami hal yang namanya kematian. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, kematian pasti akan datang. Bukan berarti perjalanan seseorang akan terhenti setelah mengalami kematian, namun perjalanan yang harus dilalui oleh manusia masih sangatlah panjang. Salah satunya adalah saat dibangkitkan dari kubur ketika hari kiamat tiba. Di sana seluruh umat manusia yang telah mengalami kematian akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama padang mahsyar. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di sanalah setiap umat manusia akan ditimbang segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setelah itu tentunya masih banyak lagi perjalanan yang akan dilalui oleh setiap umat manusia hingga sampai pada titik akhir, di mana setiap manusia akan mendapatkan tempatnya kembali dan balasan-balasan yang setimpal dengan segala amalan dan perbuatannya selama hidup di dunia. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
Kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan bahwasannya ketika manusia dibangkitkan dari kubur dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, terdapat 12 golongan umat manusia dengan keadaan atau kondisi yang berbeda-beda, tergantung dengan amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini semasa hidupnya di dunia merupakan orang-orang yang suka melalaikan sholat. Walaupun suara azan telah berkumandang dan memanggilnya dengan lantang, bahkan teman ataupun saudaranya sudah mengingatkannya, namun mereka tetap saja mengacuhkannya. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Mereka itu semasa hidupnya di dunia merupakan orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, baik dalam perkataan maupun tingkah lakunya, sehingga membuat para tetangganya tersebut merasa tidak nyaman jika bertemu dengannya. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dipotong tenggorokan dan pundaknya. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya senang bersaksi dengan kesaksian palsu. Padahal seorang saksi akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti atas semua kesaksiannya. Yang keempat adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Badan mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap dan sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bau bangkai. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia. Namun mereka tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah,
Mereka ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya senang sekali berbohong dan licik dalam berjualan atau berdagang. Mereka ini rela berbohong demi sebuah keuntungan yang besar tanpa memikirkan orang lain dan memikirkan resiko yang akan dialaminya. Yang keenam adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya buncit seperti gunung dan dipenuhi oleh binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan binatang-binatang berbisa sejenisnya. Golongan yang satu ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya enggan untuk mengeluarkan zakat, dan mereka rela melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Yang ketujuh adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit kulit. Golongan yang satu ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya durhaka kepada kedua orang tua, dan mereka tidak mau untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Bahkan mereka sampai tega menyakiti hati kedua orang tuanya. Yang kedelapan adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan terbalik, dengan posisi kaki mereka ada di atas kepala mereka. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya sering berbuat zina dan mati dalam keadaan belum sempat bertaubat. Kesembilan adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta hati dan matanya, giginya bertanduk seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai ke bawah, lidahnya juga menjuntai hingga ke perut, bahkan sampai ke paha. Dari perutnya tersebut juga mengeluarkan kotoran. Golongan yang satu ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya gemar minum minuman keras tanpa memikirkan efek dari minuman tersebut. Yang ke-10 adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan
tidak mempunyai lidah, dan dari dalam mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya enggan untuk memberikan kesaksian atau syahadat. Ke-11 adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya hitam, matanya melotot, dan perutnya pun dipenuhi oleh api yang sangat panas. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya senang mengambil hak dan memakan harta anak yatim. Bahkan mereka tidak merasa bersalah dalam melakukannya. Yang ke-12 adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya bersinar terang seperti bulan malam purnama, dan mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat secepat kilat. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya senang mengerjakan amal soleh dan perbuatan baik. Mereka juga senantiasa menjauhi segala maksiat, menjaga sholatnya yang 5 waktu, dan mati dalam keadaan bertaubat. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah 12 golongan umat manusia dengan kondisi yang berbeda-beda saat dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, tergantung amal dan perbuatannya selama hidup di dunia. Dari 12 macam golongan tersebut, semuanya akan masuk dan mendapatkan balasan di neraka, kecuali golongan yang ke-12, yaitu golongan orang-orang yang wajahnya bersinar terang seterang cahaya di bulan purnama. Golongan yang satu ini akan masuk dan mendapatkan balasan serta menikmati kenikmatan di surga. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan petunjuk, hidayah serta syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa, dan diselamatkan dari siksa kubur dan panasnya api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.